Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau minta tolong salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mas Zulfi mungkin bisa untuk memimpin doa. Ya, Bu, siap ke berdoa dimulai. Sudah tidak pernah disebutkan. Oke, bisa minta perhatiannya sebentar, teman-teman semuanya. Mas Zulfi hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu, ada 3 orang yang tidak hadir. Siapa saja Mas? Ada Mas Rizky, Mas Iqbal, dan Mbak Amanda. Oke, semoga yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam proses pembelajaran pada siang hari ini. Oke, siang hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, statistika ini kalian sudah pernah belajar waktu di SMP tentang ukuran pemusatan data. Masih ada yang ingat tentang ukuran pemusatan data? Mbak Vina, masih ingat atau enggak tentang ukuran pemusatan data? Agak lupa. Oke, gak apa. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu nanti kalian mampu menentukan ukuran pemusatan data dari kelompok data pada data tunggal dan juga data kelompok. Kemudian mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ukuran pemusatan dari kumpulan data pada data tunggal dan data kelompok. Karena dulu di SMP kita udah pernah belajar ukuran pemusatan data tunggal, kali ini pada siang hari ini kita akan fokus pada ukuran pemusatan data untuk yang kelompok. Nah, untuk mengingat materi di SMP, Ibu nanti akan bertanya. Sebelum Ibu bertanya, nanti ada ketentuan kesepakatan kelasnya ya. Kalau ingin menjawab atau ingin bertanya kepada saya, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian saya mempersilahkan kalian untuk menjelaskan pertanyaan kalian apa, pendapat kalian apa. Jadi tidak boleh langsung bu saya bu, tidak boleh ya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu bisa menyebutkan jenis-jenis ukuran pemusatan data? Ya, Mas Aldi, silakan. Jenis-jenisnya itu ada mean, yaitu rata-rata, terus ada modus, itu nilai yang paling sering banyak muncul, terus ada median, itu nilai tengah. Oke, bagus sekali Mas Aldi. Terima kasih ya Mas Aldi. Mas Aldi ini masih ingat pelajaran di SMP. Selanjutnya, soal yang kedua, mengapa penting untuk mengetahui nilai rata-rata dalam suatu kelompok data? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mas Arik, silakan. Ya Bu, jadi mengapa penting? Karena dengan nilai rata-rata itu kita bisa menentukan kisaran harga umum dari suatu data, sehingga dengan begitu dalam penerapannya masyarakat misalnya ingin mengetahui berapa rata-rata harga telur, misalnya 20.000 per kilo. Dengan begitu masyarakat akan menyiapkan uang yang minimal itu 20.000, sehingga akan tahu betul kisaran harganya itu berapa. Tuh sekali Mas Arik. Terima kasih ya Mas Arik atas jawabannya. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Arik semuanya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih. Nah, di Karanganyar ini kita kan memiliki banyak sekali pasar tradisional dan kegiatan kerajinan tangan. Mbak Sabil dari mana? Hormat Ibu. Silakan masuk dulu. Kegiatan tradisional kerajinan tangan. Nah, misalkan kamu adalah seorang pedagang di pasar Bejen dan ingin tahu kisaran harga pasar untuk kerajinan tangan tertentu. Bagaimana kamu bisa menggunakan ukuran pemusatan data untuk menentukan harga yang cocok? Ya, Mas Zulfi, silakan. Sebagai pedagang mungkin kita itu bisa mengumpulkan data harga dari beberapa toko-toko di pasar itu Bu. Jadi kita tuh bisa menghitung rata-ratanya yang kemudian kita akan menjadikan patokan untuk harga yang akan kita jual barang tersebut. Oke, bagus sekali Mas Zulfi. Terima kasih ya Mas Zulfi. Tadi Mbak Vina ya izin menambahkan dari Zulfi ya Bu. Jadi kan kalau kita jadi pedagang nih, karena pedagang baru itu biar
menetapkan harga yang sekiranya itu bisa menarik pembeli dan lebih apa ya, mungkin pembeli juga tertarik ke kita karena kita menetapkan harga yang berbeda. Iya, betul, 100 Bapak Vina. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Mari kita bandingkan. Menurutmu apakah rata-rata harga makanan tradisional seperti pizza dan tempe yang dijual di pasar Tawangmangu itu dapat membantu wisatawan untuk memperkirakan biaya makan mereka? Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Mbak Zulfa, bisa? Bisa Bu. Iya, silakan Mbak Zulfa. Rata-rata harga makanan tradisional dapat membantu wisatawan membuat anggaran. Jadi jika wisatawan mengetahui harga rata-rata, mereka bisa merencanakan pengeluaran mereka selama di kalangannya biar tidak kurang uangnya. Oke, betul sekali Mbak Zulfa. Jadi rata-rata harga makanan ini bisa dipergunakan untuk memperkirakan biaya makanan. Jadi kalau misalnya lagi piknik misalnya uangnya nggak kurang, nanti ngutang di penjualnya kan nggak lucu ya. Selanjutnya, jika kita melihat harga produk yang lebih tinggi di pasar Tawangmangu dibandingkan yang lain, menurutmu ukuran mana yang lebih mewakili rata-rata ataukah median? Saya belum menjawab. Iya, Mbak Sabil silahkan. Kalau menurut saya ukuran rata-rata yang lebih mewakili karena menghitung semua harga di pasar Tawangmangu, sehingga dari rata-rata itu kita peroleh kita bisa mengetahui harga yang paling umum dari semua produk yang ada di sana. Ya, terima kasih ya Mbak Sabil atas jawabannya. Tetapi jawaban Mbak Sabil ini masih kurang benar. Jadi kita bertanya ke teman-teman yang lain ya Mbak Sabil ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan di depan? Fatkul, dari tadi main HP terus, bisa menjawab pertanyaannya? Kalau menurut saya tuh bukan keduanya Bu, menurut saya itu modus, karena modus itu tuh cara kita untuk mengetahui harga yang paling sering muncul atau yang paling umum di pasar Tawangmangu itu sendiri Bu. Nah, kata modus kan sudah bisa mewakili kecenderungan harga yang paling sering dijumpai oleh pembeli. Namun jika kita ingin mengetahui harga yang tengah yang tidak terpengaruh oleh harga ekstrim, median juga sebenarnya bisa digunakan Bu. Oke, betul sekali jawaban dari Mas Fatkul ini. Nah, karena kalian udah ingat nih materi tentang ukuran pemusatan data di SMP, sekarang kita akan masuk ke materinya. Yang pertama terkait dengan mean atau rata-rata. Rata-rata ini merupakan jumlah dari keseluruhan angka yang ada kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini kan ada data tunggal jika frekuensinya 1 dan juga ada data tunggal jika frekuensinya lebih dari 1. Untuk yang frekuensinya 1, rumus dari min atau rata-rata. Min atau rata-rata itu bisa kita simbolkan sebagai X bar ya. Nah, untuk frekuensinya 1 berarti X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. N-nya ini merupakan banyaknya data dan sigma X-nya ini merupakan jumlah dari seluruh angka yang ada. Kemudian untuk data tunggal jika diketahui frekuensinya lebih dari 1, maka X bar-nya itu sama dengan sigma Fx per N. Dengan sigma Fx itu merupakan jumlah dari seluruh angka yang ada. Nah, selanjutnya untuk data kelompok. Cara kita menentukan rata-rata data kelompok itu yang pertama kita menentukan nilai tengahnya dulu. Nilai tengah dari masing-masing interval. Nah, nilai tengah ini kita beri lambang X atau simbol X. Kemudian kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Seperti pada tabel contoh di sini. Ini kalikan F frekuensinya dengan nilai tengahnya 28. 28 itu diperoleh diurutkan. Jadi kan itu nilainya 26 sampai 30, berarti 26, 27, 28, 29 dan juga 30. Berarti nilai tengahnya merupakan 28. Oke? Oke. Setelah kita mengalihkan nilai tengah dengan frekuensinya, kita jumlahkan fx-nya.
Kemudian dapat kita cari minnya X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan N. Oke, untuk min ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke. Selanjutnya tentang median. Median ini merupakan nilai tengah. Nah, median adalah suatu nilai yang membagi suatu distribusi data ke dalam dua bagian yang sama besar. Itulah sebabnya nilai ini dikenal dengan sebutan nilai tengah, yaitu nilai yang menunjukkan pertengahan dari suatu distribusi data. Nah, untuk data tunggal, dengan datanya M-nya itu ganjil, kita bisa mencari mediannya dengan menggunakan rumus ME sama dengan X M plus 1 per 2. Dan juga jika mediannya N-nya genap, kita bisa mencari dengan ME. Satu bisa diperhatikan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Fatul, ini tadi rumus untuk median jika N-nya genap atau ganjil. Itu jika N-nya ganjil. Kalau yang ini, Benar. oke, pintar banget Fatul. Selanjutnya untuk menentukan median data kelompok, maka yang bisa kita gunakan itu Tapi di PPT kok nggak per 2 ya Bu yang data ganjil? ini nggak bisa pakai. Oh, Ya. PP dulu. Oke, langkah-langkah untuk menentukan median data kelompok yang pertama itu mencari masih ingin kami satu yang Enggak Bu, ini sedikit logis aja loh nggak ada duanya. ya saya nggak bisa itu. Oh iya. Jangan dong, nanti merusak sarana. Sudah ya, bisa dilanjut? Bisa. Oke, jadi untuk menentukan median dari data kelompok itu langkah-langkahnya yang pertama itu kita mencari nilai tengah, yaitu setengahnya dari N. N itu banyaknya data. Kalau dari tabel ini berarti kan N-nya 20, berarti nilai tengahnya berapa? Tina? Betul sekali Tina. Kemudian letak nilai tengahnya itu berada pada frekuensi kumulatif yang keberapa? Fatul. Kalau tadi nilai tengahnya 10 berarti pakai frekuensi ke 5 kumulatif yang ke 15 Bu. Oke, betul. Nah, karena interval yang mengandung mediannya tadi kan ini 15 dan juga 10 ya. Berarti kan di sini itu interval nilai yang mengandung median. Berarti nilai mediannya itu berada di antara 31 sampai 35. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi, kita harus mencari batas bawah. Nah, batas bawah itu bisa kita cari dengan melihat batas awal dari intervalnya. Berarti kan ini 31 dikurangi dengan 0,5 berarti berapa Zulfi? 30,5. Oke, betul, 30,5. Selanjutnya frekuensi di interval nilai ini berapa Zulfa? Berapa Zulfa? Oke, 8. Betul Zulfa. Selanjutnya kita lihat frekuensi kumulatif FKB ini merupakan panjang kelas, berarti dari 31 sampai 35 itu panjangnya berapa? 5. Nah, untuk mencari median data kelompok itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan 1/2N kurangi FKB per FI, sehingga kita peroleh 27 sama 30 gitu.
di data tunggal kan enak nih, tinggal kita nyari frekuensinya yang paling banyak, berarti itu modusnya. Tapi kalau di data kelompok kan kita nggak bisa nih langsung kayak gitu. Nah, kita perlu rumus untuk mencari modus itu apa? Rumus untuk mencari modus itu M modus MO ditambah D1 per D1 tambah D2 dibandingkan dengan I. D1 ini merupakan batas bawah interval. Tadi nyari batas bawahnya gimana, Fatul? Kurangi dari 31 dikurangi 0,1. Halo, Pak J. Batas bawah. Ya, betul. Ya, Oh, satu, nggih niku mengke ini selisih dimoten, mengke nggih frekuensi kelas dipotong-potong. Niku yang dengan sing frekuensi kelas belum modus. oh nggih anu, Mbak. Kemudian Lanjut terus kedua, mboten ana apa. selisih frekuensi Nggak harus, modus nggih, dengan mboten harus frekuensi satu-satu kelas sih. belum Nggak harus satu, Berarti balik D1-nya lagi nggak berapa, harus. Pak Fadil? Frekuensi kelas modus. Nah, satu D2-nya berapa, Mas Ari? Mas Ari? Bisa diperhatikan D2-nya berapa, Mas Ari? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas Ya, modus. berarti berapa? D2-nya berapa? 3. Ya, betul saya Mas Ari. Perhatikan lagi ya Mas Ari, jangan ngobrol sendiri ya. Nah, setelah dihitung dari tabel ini diperoleh modusnya itu 31, Itu bisa bilangnya nggak sih? Ini. Nggak kelihatan. Bisa pakai bunga. oke. Bingung Fatul Enggak, saya. Bu. Cuma nggak kelihatan aja. Oke. Kita cobain dulu ya. Jadi modusnya itu 30,5. Batas bawah yang ditemukan Fatul tadi, terus 1 di satunya 1 katanya Mas Aldi, terus 1 tambah 3 jadinya 3 katanya Mas Ari. Kemudian I-nya berapa Mbak Sabil? 5 Dapatnya dari mana Mbak Sabil? Kelas di depan. Oke, betul sekali Mbak Sabil. Jadi ini diperoleh modusnya berapa Mbak Oca? Ya, 1, oke, sudah paham semuanya terkait dengan min, median, dan modus data berkelompok? Oke, selanjutnya ini ada penggunaan ukuran pemusatan data. Ibu boleh minta tolong salah satu untuk membacakan? Ya, Vina, bisa minta tolong Vina? Penggunaan ukuran pemusatan data, pertama penggunaan rangkaian dapat digunakan ketika satu data statistik DKV merupakan data yang distribusi frekuensinya bersifat normal atau simetris. 2. Dalam menganalisis data menghendaki kadar kemantapan atau kadar kepercayaan yang tinggi, karena dalamnya perhitungannya dilakukan terhadap semua angka. Karena itu sebagai ukuran rata-rata yang dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, dalam penganalisisan data selanjutnya menggunakan ukuran-ukuran statistik selanjutnya, misalkan hasil rata-rata, deviasi standar, korelasi, dan sebagainya. Kemudian penggunaan median dapat digunakan ketika satu tidak ada cukup waktu untuk penilaiannya. 2. Tidak ingin memperoleh nilai rata-rata dengan tingkat ketelitian yang tinggi, melainkan hanya sekedar ingin mengetahui nilai yang merupakan nilai pertengahan dari data yang ingin diuji. 3. Distribusi frekuensi data yang didapat itu bersifat asimetris atau tidak normal. Kemudian yang keempat, data yang sudah diteliti itu tidak akan dianalisis secara lebih dalam dengan menggunakan metode statistiknya. Terakhir yaitu penggunaan modus. Modus dapat digunakan ketika satu ingin memperoleh nilai yang menunjukkan aturan rata-rata dalam waktu singkat, kemudian mencari kasaran rata-rata, dan terakhir dari data yang sudah diteliti kita dalamnya kita hanya ingin mengetahui ciri khasnya saja. Oke, terima kasih ya Mbak Vina. Oke, karena kita sudah belajar tentang min, median, dan modus, hari ini kita akan berdiskusi. Nah, untuk diskusinya kelompoknya seperti ini. Bisa menempatkan diri di kelompoknya masing-masing terlebih dahulu.
Kelompok 1 Zulfan Nabila, Salsabila Hadatul dan juga Ahmad Fatkul. Ayo kelompok 1 di depan sini. Di sini aja Bu. Bu, masa sampaimu nggak punya kelompok, Bu? Ya, Ocak di kelompok 2. Mandiri karena Mandiri tidak masuk Tiga aja Bu. Ocak di kelompok 2 ya. Oke. Kemudian kelompok 3-nya Vina dan juga Aldi. Kelompok 2-nya Ocak, Zulfi dan juga Ali. Awas, Bisa menempatkan diri di kelompoknya Apa masing-masing. ini orang ini lah? Duduk sih. Ya. Dulu ya, Neng. Oke, ini ada peraturan diskusi pada siang hari ini, bisa dibaca terlebih dahulu sebelum saya memberikan KKPD-nya. Banyak kan terus tuh. Ini yang sama aja. Oleh. Oke, jadi nanti jika ada yang ingin bertanya terkait modul, terkait dengan LKPD-nya, bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian nanti jika pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, kita akan presentasi. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi yang presentasi harus menyiapkan jawabannya. Oke, kalian bisa membuka materinya di sini jika kurang jelas sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Di sini ada video YouTube, di sini ada jeda. Beri waktu ya, 10 menit. Oke, silakan diskusi. Kelompok 2 bisa? Ada yang juga Bu? Gimana Zulfi? Di bagian yang aktivitas keberapa Zulfi? Aktivitas 1 yang kelompok, yang ini umur. Yang April Ya, ini, ya. Iya. Ini ini 10. Yang pertama 10, yang kedua 115. Kelihatan enggak? Bisa dilihat di aktivitas yang kedua ini lebih jelas. Itu sama-sama, tabelnya sama. Yang 31 sampai 40 tahun itu berapa Bu? 60 atau 80? 60. Ya, Mbak Zulfa. Ini ngerjainnya rumusnya betul. Yang aktivitas berapa Mbak Zulfa? Kalau ada rumusnya ditulis ya yang rumus. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa menuliskan rumusnya dari awal. Kemudian bisa dikecilkan.
sudah? Belum. Ini loh legend. Baik, dikerjakan. Aja ngobrol mikir. Kerjaan tidak faktur. Aku betul arogan. Nggak bisa ini dijak kerja sama aku. Ayo kakinya turun faktur, tidak sopan. Ayo. Senda ini betul. Ada yang mau ditanyakan? Oke, seperti itu lagi. Nomor satu. Nomor satu sudah. Nomor satu sudah. Nomor dua sudah. Nomor dua sudah. Ya, aktivitas satunya aktivitas duanya proses itu. Nomor tiga sudah. Sudah. Oke, tunggu dulu ya kelompok tiga. Kelompok satu udah ya. Iya. Oke, sekarang bisa presentasikan hasilnya kelompok satu. Siapa yang ingin presentasi? Silva sama Safir. Sambil aja. Berdua. Oke. Bu, ini saya hapus dulu ya Bu. Aku kan yang jelasin Bu nanti. Ya, untuk aktivitas satu ini permasalahannya pada suatu hari dalam mengeksplor makanan khas dari Karanganyar. Dia membeli beberapa jajanan khas daerah Karanganyar, antara lain molen, roti ungu, timus, jajan tempe, bentuk semar, sampai tabel itu merupakan tabel harga dari jajanan khas yang dibeli oleh dia. Ini langsung dijelasin. Iya, jelasin. Gimana? Nanti diurutkan dulu. Jadi ini kan ada di sini ini apa? Jadi teman-teman sembari Safir nulis ya. Ini kan kita yang ditanya menurutmu Oke, ya. perhatikan dulu. Kelompok satu ingin presentasi. Berapa ya rata-rata belanja kira pada hari itu. Nah, kita tuh tahu nih ada harga-harganya jenis makan molen 500 per biji, ubi ungu 2.500. Timus. Ini timus Bu Iman. Oh, saya kira timun. Timus 2.000 per biji. Jajah tempe 2.000, getuk semar 5.000. Nah, totalnya 12.000. Nah, kita tulis dulu. Ini dulu. Oke, Bu. Oke, maaf ya, Bu. Ini nulis. Kita tulis dulu rumusnya. Ya, itu yang dicarikan rata-rata. Mari kita tulis dulu Bu, rumus rata-ratanya. X sama dengan sigma X ya per N. Benar kan? Karena kita sudah tahu nih totalnya semua berapa? 12.000. Mari kita tulis aja sigma X-nya ada 12.000 per ada berapa banyak bahannya ini jenis jajanannya maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6 maka hasilnya Ada 6 atau ada 5 Bu, maaf aku lupa kok total saya ikut juga berarti hasilnya 2.400. Masih Pak. Selanjutnya Next ini yang jelasin Safir. buat kalian sudah mempelajari min dari data pemilihan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi.
Ini di gambar tabelnya. Iya. Sekarang kita akan mencari rata-rata data kelompok dari piknik yang dilakukan oleh Dila tadi. Kamu nggak tahu timus, Fatul? Nggak tahu. Kamu nggak pernah piknik ke Karayan kan, Fatul? Ayo kita piknik ke Karayan, Fatul. Nggak boleh seperti itu sih, Nak. Kota nggak sih? Nggak tahu Timus mau dikira desa gimana Orang sih? dia nggak pernah piknik, ya dia selalu di desanya itu. Berarti soalnya ya aku tinggalnya di kota ya, perumahan ya, Oke. Rumah-rumahan. perumahan Wisma. Aduh nulis doang lama banget nih sambil turun. Oh, banyak loh. Lah kamu ngasih segede gaban. Itu tabelnya besar loh, Fatul. Ya kamu, ya udah deh ikut deh. Oke. Maaf ya gue gak lama. Ya, nggak apa-apa. Karena emang kalau lagi list tuh nggak butuh sejam. Enggak bercanda. Kalau presentasi teman-temannya dilihat, Fatul. Oke, kan ini Jangan belum. belakang. Iya, kamu jangan Oke. belakang. Teman-teman yang lain. Kita menunggu dulu. Oh nanti yang masalah satu kok. Mbak Oca sudah. Dari tadi kok main HP terus saya bingung. Sudah. Mana diperhatikan ya nanti ya kalau presentasi ya. Oke. Jujur ya mereka dulu. FI dari XI. Oh. Kita akan menemukan sigma FI equals sudah. Oke Bu, perhatikan ya teman-teman, anak-anak baik, Kelompok teman-teman dua yang bisa baik. diperhatikan temannya sedang Kita akan menentukan dulu titik tengah dan titik akhir fxi. Kita udah tahu nih tadi tabelnya ada umur, ada jumlah wisatawan atau bisa kita simpulkan FI. Dan titik tengah kita cari dari ini rumusnya 1 ditambah 10 dan tidak dari dari 1 tambah 10 dibagi 2 ya teman-teman. Sama seperti selanjutnya 11 tambah 20 dibagi 2, 21 tambah 30 dibagi 2 dan seterusnya sampai ketemu nanti titik tengahnya ini. Selanjutnya FA kali XI berarti jumlah wisatawan dikali titik tengah 5,5 dikali 10 ini dikali ini ketemu semua ini. Nah total dari titik tengah itu kita simpulkan sebagai sigma XI ya, ini juga sigma FI XI. Sekarang mencari rata-rata untuk data kelompoknya gimana? Mas Fatul nggak salah Ya, jelaskan saja. Oke, berarti kita masukkan ke rumus rata-rata data kelompok dengan menggunakan titik tengah ya teman-teman. Oke, kelompok dua bisa diperhatikan dulu. Ada rumusnya nih, X
X sama dengan sigma FIXI dibagi FI. Nah, aduh tadi udah dihapus ternyata. Tapi saya tulis di sini ya. Berarti X bar sama dengan tadi berapa? Sigma FSI itu adalah 9805 dibagi FI sigma FI. Itu benar ya, bahwa dibagi sigma FI. Nah, sama dengan ya benar 9805 dibagi 370 sama dengan 38,45. Nah, jadi rata-rata pengunjung pada libur itu berdasarkan usia yaitu 38,45. Dari jawaban kelompok 1 tadi, ada kelompok yang ingin menanggapi jawabannya, sudah sama atau belum? Bu, saya boleh duduk kelompok kami? Belum, karena ini belum. Kelompok 3 ini menanggapi ya. Kok itu jawabannya beda ya Bu sama yang kelompok saya? Oh, maaf. Kalau kelompok saya itu 39,45 X-nya, tapi itu biasanya 8,4. Maaf Bu, yang hitung ini dulu Pak. Coba dihitung lagi yang benar yang mana. Coba dihitung dulu. Hitung dulu ulang. Mana sih nggak mau maju nih kalau salah. Jadi berapa yang benar Zul? Jawaban kelompok 3 itu 38,45. 39,45. Berarti berapa Zul jawabannya Zul berarti? Oh iya Bu, ini salah itu harusnya Ayo kita koreksi ya, Bu. Ini tadi saat perkalian FIXI-nya ada yang salah. Oke. Makasih Bu, maaf ya buat salah sedikit. Tutup dulu presentasinya. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kelompok 1 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 sudah selesai. Siapa yang ingin presentasi maju ke depan? Bu, ini nggak dapat dona Bu. Sabar, nanti dulu ya. Yakin nggak dapat dona, soalnya di dona di depan itu Bu. Kamu lapar kamu? Apalagi di Pak. Oke. Diperhatikan nggak kelompok 2 presentasinya? Jadi kami dari kelompok 2 mau presentasi aktivitas bunda. Yang 1, soal pertama, pada liburan sekolah Risma berwisata di Karanganyar, mengunjungi beberapa destinasi wisata. Pada hari Senin, Risma mengunjungi Candi Ceto dan Candi Suko. Nah, pada hari Rabu, Risma mengunjungi Grojogan Sewu dan air terjun Jumok. Nah, pada hari Sabtu, Risma mengunjungi air terjun Jumok dan alun-alun Karanganyar.
gede di alun-alun Karanganyar juga. Menurutmu jika dicari nilai tengah dari kunjungan wisata yang dilakukan oleh Risma, berapa nilainya? Ya, sama ya Pak. Nah, tadi cara mencari median adalah diurutkan dulu. Nah, ini kan kita sudah urutkan. Nah, kemudian dicari tengah-tengahnya. Caranya adalah dengan menghilangkan atau mengeliminasi unsur-unsurnya dari tepi. Jadi misal eliminasi 1, 2, 3, ketemu tengahnya adalah di jumur. Jadi mediannya adalah jumur. Ya, oke. Terus sekali selanjutnya untuk aktivitasnya ini kajiannya berapa kajian berapa langsung saja ke situ. Ininya berapa? Oh, untuk yang nomor 2 XPI atau topik bawah media itu adalah 20,5. Yang N-nya itu 370. Kemudian FK2 frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 125. FI frekuensi data pada kelas median itu 140. P wajan 4 itu 9. Nah, terus data-data itu digunakan untuk menghitung median mereka berkelompok, yaitu pada soal nomor 3. Untuk kelompok 3 hasilnya bisa dikelompokkan. Oke. Silakan dijelaskan ke temannya. Nah, jadi rumus median itu tadi SN ditambah N per 2 min FK2 per FI kurung dikalikan P. Nah, SN nya tadi 20,5 dimasukkan, N nya adalah 370, FK2 nya 125, FI nya 140, dan P nya adalah 9. Semuanya dihitung, ketemu hasil akhirnya 24,37. Oke, teman-teman yang lain hasilnya sama atau ada yang berbeda? Kelompok 1 hasilnya sama? Sama. Kelompok 3 hasilnya sama atau berbeda? Sama. Oke. Terima kasih kelompok 2. Silakan tutup dulu presentasinya. Ya, sekian aja dari kami. Terima kasih. Ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan respon. Ya, Bu. Langsung dijawab saja ya pertanyaannya. Dituliskan untuk mempersingkat waktu. Di aktivitas 3 ini ada tabel jumlah wisatawan yang ada di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024. Sesuai ada di tabel di LKP teman-teman. Untuk pertanyaan pertama itu dari jumlah wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara, wisatawan budaya mana yang paling sering dikunjungi dan mengapa? Menurut kelompok 3 itu yang sering dikunjungi adalah Masjid Agung Madaniyah karena jumlah wisatawannya itu sebanyak 800 gitu. Nah, dari jawaban tadi kita dapat menyimpulkan apa itu pengertian modus. Kalau kami modus itu nilai yang frekuensinya paling besar atau sering muncul. Ya, Gitu. betul sekali. Selanjutnya untuk aktivitas
disuruh mencari B-nya. B itu tepi bawah interval itu di sini 21 dikurangi 0,5 yaitu 20,5. Terus P-nya panjang kelas. Di sini ada 30 dikurangi 21 yaitu 9. Selanjutnya di sini B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Di sini frekuensi kelas modusnya 140, terus sebelumnya itu 115. Jadi hasilnya 25. Selanjutnya itu B2 frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi itu 60. Jadinya 80. Terus kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu ada modul sama dengan B tambah B1 per B1 plus B2 kali P. Sehingga diperoleh berapa hasilnya Mas? Dan modusnya adalah 22,66. Oke, dari jawaban dari kelompok 3 tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin menanggapi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Menurut kelompok 3 ini, kenapa masjid itu yang paling sering dikunjungi? Kelompok 3 bisa menjawab? Yang Karena di sini jumlah wisatanya paling banyak. jumlah wisatawan. Sudah paham Mas Yudi? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Yudi. Silakan untuk kelompok 3 menutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, karena kalian sudah berhasil menyelesaikan LKPD dengan baik, nanti kalian ambil donatnya ini ya satu-satu. Kelompok 1, 2 ya Bu. Boleh banget. Ya, sebentar ya. Untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini itu kita sudah belajar min, median, modus, data, kelompokan. Min ini bisa kita gunakan untuk mengetahui rata-rata harga dari kerajinan lokal ya, dari masalah LKPD-nya tadi. Kemudian mediannya itu bisa membantu kita saat ini mengetahui harga tengah dari produk tertentu. Kemudian modusnya itu berguna untuk mengetahui kecenderungan masyarakat terkait dengan jenis kerajinan atau oleh-oleh yang paling diminati. Oke, selanjutnya untuk apakah ada pertanyaan dari materi siang hari ini? Oke, tidak ada. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, kalian harus menyelesaikan soal yang ada di sini. Bisa di-scan nanti. Dan untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang ukuran, penempatan, dan penyebaran data. Nah, untuk motivasi pada siang hari ini, Mbak Vina bisa membacakan motivasinya. Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua juga akan malas-malasan lalu tak terasa berhati. Namun kalau kita baik belajar dan banyak analisis, maka saat dia tua dia menang. Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya. Oke. Kenapa fotonya Bapak bikin? Karena ini quotes-nya ini berasal dari Oke. Sekian dari presentasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Nanti donatnya diambil ya satu-satu. Satu-satu dua boleh nggak sih? Tugasnya jangan lupa, kemudian materi minggu depan juga dipelajari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita review sekarang. Oh iya, nanti ini terus